Buku Kronik 65, catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971, yang disusun Kuncoro Hadi dan kawan-kawan mencatat dengan rinci kronologi peristiwa G30S PKI sebelum dan sesudah penculikan dan pembunuhan para jenderal pimpinan Angkatan Darat terjadi. Salah satu yang dicatat adalah peristiwa saat Brigjen Sugandi bertemu dengan Sudisman dan DN Aidit di Istana Negara. Brigjen Sugandi tak lain adalah mantan ajudan Bung Karno, sementara Sudisman dan DN Aidit merupakan petinggi Partai Komunis Indonesia, PKI. Kedua pemimpin PKI itu baru saja menghadap Presiden Soekarno. Satu hari, pada tanggal 27 September tahun 1965. Brigjen Sugandi yang sedang ada di Istana Negara berpapasan dengan Sudisman, seorang petinggi PKI. Saat bertemu Sudisman itulah, Brigjen Sugandi bertanya kepada petinggi PKI itu soal kabar penggalian sumur-sumur yang dilakukan para kader PKI di kampung-kampung. "Man, ini ada apa kok di kampung-kampung ada persiapan dan pembuatan sumur?" Begitu pertanyaan yang dilontarkan Sugandi kepada Sudisman. Ditanya seperti itu, Sudisman justru mengajak Sugandi agar bergabung dengan PKI. Tentu saja ajakan Sudisman langsung ditolak mentah-mentah oleh Sugandi. Kata Sugandi, dirinya tidak mungkin gabung PKI, karena dirinya seorang yang beragama. Mendengar jawaban Brigjen Sugandi, dengan nyinyir Sudisman berkata, kata Sudisman, Sugandi telah dicekoki Nasution. Nasution yang dimaksud Sudisman adalah Jenderal Abdul Haris Nasution yang ketika itu menjabat sebagai Menko Hankam merangkap Kepala Staf Angkatan Bersenjata. "Bukan soal dicekoki, tapi soalnya adalah ideologi," jawab Sugandi. Tidak berapa lama, DN Aidit ikut gabung mengobrol. Ketua PKI itu juga mengajak Sugandi agar ikut bergabung dalam gerakan yang akan dilakukannya. Kata Aidit, gerakan itu akan dimulai dalam 1, 2 atau 3 hari lagi untuk menindak para jenderal yang tergabung dalam Dewan Jenderal. Mendengar itu, Sugandi menolaknya. Dengan tegas Sugandi mengatakan, ia masih berpegang teguh pada doktrin Sabta Marga. Sudisman ikut menyela. Kata Sudisman, tindakan kepada jenderal-jenderal yang dianggap tidak loyal kepada Presiden sudah diketahui oleh Presiden Soekarno. Kuncoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku yang sama juga mencatat bahwa pada tanggal 30 September tahun 1965, Brigjen Sugandi menghadap Presiden Soekarno di Istana Negara. Sugandi menghadap Bung Karno pada pukul 11. Kepada Presiden Soekarno, Sugandi menceritakan pertemuan dan obrolannya dengan Sudisman dan Aidit pada tanggal 27 September tahun 1965. Kata Sugandi pada Soekarno, dirinya diajak Aidit dan Sudisman untuk bergabung melawan Dewan Jenderal. Sugandi juga coba mengkonfirmasi kepada Presiden soal kebenaran rencana tindakan PKI terhadap jenderal-jenderal yang dianggap tidak loyal pada Bung Karno. Mendengar itu, menurut pengakuan Sugandi, Presiden Soekarno menghardiknya dengan nada marah. "Kamu jangan jadi PKI Pobi." Begitu pengakuan Sugandi soal hardikan Bung Karno padanya seperti dicatat Kuncoro Hadi dalam bukunya. Victor M. Fick dalam buku Kudeta tanggal 1 Oktober tahun 1965, sebuah studi tentang konspirasi. Lebih rinci menceritakan pertemuan Brigjen Sugandi dengan Bung Karno. Menurut Victor dalam bukunya, dalam pertemuan pada tanggal 30 September tahun 1965 itu, Brigjen Sugandi menanyakan kepada Bung Karno apakah sudah tahu soal rencana PKI yang akan menindak para jenderal yang disebut bagian dari Dewan Jenderal. Tapi alih-alih menjawab, Bung Karno menurut pengakuan Sugandi justru menghardiknya. Soekarno minta mantan ajudannya itu jangan anti atau takut oleh PKI. Mendapat hardikan seperti itu Sugandi menjawab, jika memang ada jenderal yang tak loyal, Presiden Soekarno bisa memecatnya. Sebagai Panglima tertinggi, Bung Karno punya wewenang untuk itu. Sugandi juga menegaskan jika Dewan Jenderal itu tidak ada. Yang ada hanya Wanjakti. Kalau ada jenderal-jenderal brengsek ya dipecat saja tuh Pak. Kan wewenang ada di tangan Bapak. Dewan Jenderal itu ndak ada Pak. Yang ada adalah Wanjakti yang tugasnya membantu Menteri Pangat untuk peneropongan kolonel-kolonel yang akan dinaikkan jadi jenderal.
Jadi bukan untuk tujuan lain, kata Sugandi. Dijawab seperti itu oleh mantan ajudannya. Bung Karno tambah marah, ia menyebut Sugandi telah dicekoki Nasution. Mendengar itu, kembali Sugandi berkata, "Betul Pak, Dewan Jenderal itu tidak ada. Kan Pak Yani sudah bicara sendiri dan menyatakan pada Bapak, bahwa Dewan Jenderal tidak ada. Dan lagi Pak Yani itu kan orang yang sangat setia pada Bapak." Tapi menurut Sugandi, Bung Karno tak mau mendengar omongannya. Soal Bung Karno menghardiknya, kata dia, itu sudah biasa dilakukan selama ia jadi ajudannya. Jadi, bukan hal yang aneh. Setelah itu, Sugandi pamit. Di buku yang sama, Sugandi juga disebut, sempat mencoba menghubungi Jenderal Ahmad Yani soal rencana PKI. Tapi, teleponnya tak dijawab, karena malam pada tanggal 30 September itu, Ahmad Yani sedang menerima Brigjen Basuki Rahmat di rumahnya.